Selamat siang Bapak, saya Santi M. Dewi RL dengan nomor NIM 1903030105, kelas C semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban tugas ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi klasik. Yang pertama, 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Comte. Tahap perkembangan masyarakat. Yang pertama, tahap teologis. Yang kedua, tahap metafisis. Yang ketiga, tahap positivisme. Yang pertama, tahap teologis. Tahap ini merupakan sebuah tahapan yang dimana seseorang manusia memiliki usaha untuk melakukan penerangan dari segala macam bentuk fakta dan juga kejadian yang kemudian terdapat dalam sebuah keterkaitan dengan teka-teki alam yang dimana kemudian dianggap seperti sebuah misteri. Yang kedua, tahap metafisis. Tahap metafisis merupakan sebuah bentuk perombakan yang dimana terjadi dengan cara berpikir lama, dengan yang dimana terjadi dengan cara berpikir lama terhadap segala macam bentuk dari gejala dan kemudian tindakan akan yang sebuah bentuk perombakan yang dimana terjadi dengan cara berpikir lama terhadap segala macam bentuk dari gejala dan kemudian tidak akan dapat terjadi lagi diterangkan ke dalam sebuah bentuk hubungan dengan sebuah kekuatan yang dimana kemudian bersifat supranatural dan juga rohani. Pada tahap ini, manusia akan berusaha untuk mencari sebuah hakikat dan juga esensi terhadap sebuah hal. Yang ketiga, tahap positivisme. Pada tahap ini, manusia sudah berkembang dan dari semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengajian. Fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dilakukan secara empiris. Dan pada tahap ini, ilmu pengetahuan menjadi berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional. Yang kedua, nomor 2. Yang pertama dari nomor 2, jenis-jenis solidaritas. Jenis-jenis solidaritas menurut Durkheim. Masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern, di mana masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Di mana
solidaritas sosial tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama solidaritas sosial mekanik dan yang kedua solidaritas sosial organik. Yang pertama, solidaritas sosial mekanik. Solidaritas sosial mekanik merupakan sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, dan masyarakat lebih didominasi dengan keseragaman atau homogen. Solidaritas mekanik ini pula tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok. Kenyataannya, dorongan kolektif terdapat di mana-mana dan dengan sendirinya setiap kali dorongan itu berlangsung, maka semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan. Yang berikut, solidaritas sosial organik, yang merupakan bentuk solidaritas sosial yang mengikat masyarakat pada kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian, di mana setiap anggota menjalankan peran yang berbeda dan saling berketergantungan. Dan yang berikut, struktur basis menurut Marx. Dan yang berikut, teori bunuh diri atau suicide. Durkheim menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari, teori bunuh diri. Menurut Durkheim menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori bunuh diri ini muncul karena Durkheim melihat di dalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri. Dan terdapat beberapa alasan-alasan orang bunuh diri menurut Durkheim. Yang pertama, karena alasan agama. Dalam penelitiannya Durkheim mengungkapkan perbedaan angka bunuh diri dalam penganut ajaran Katolik dan Protestan. Penganut agama Protestan cenderung lebih besar angka bunuh dirinya dibandingkan dengan penganut agama Katolik. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan kebebasan yang diberikan oleh kedua agama tersebut kepada penganutnya. Penganut agama Protestan memperoleh kebebasan yang jauh lebih besar untuk mencari sendiri hakikat ajaran-ajaran kitab sucinya. Sedangkan pada agama Katolik, tafsir agama ditentukan oleh pemuka gereja. Akibatnya, kepercayaan bersama dari penganut Protestan berkurang, sehingga menimbulkan keadaan di mana penganut agama Protestan tidak lagi menganut ajaran atau tafsir yang sama. Integrasi yang rendah inilah yang menjadi penyebab laju bunuh diri dari penganut ajaran ini.
lebih besar daripada penganut ajaran agama Katolik. Yang berikut, teori bunuh diri ini terjadi karena alasan keluarga. Semakin kecil jumlah anggota dari suatu keluarga dan lepasnya seseorang dari ikatan keluarga, baik seseorang dari ikatan keluarga baik karena tidak menikah atau karena faktor lain, membuat dirinya kehilangan pegangan untuk bertindak. Kehilangan pegangan untuk bertindak, berpikir, dan merasa. Maka dengan demikian, tingkat bunuh diri di antara mereka yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan dan keluarga lebih tinggi daripada mereka yang berkeluarga. Yang berikut, teori tindakan yang nomor 3 berikut, teori tindakan sosial menurut Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu di mana sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif baginya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya, di mana tindakan sosial dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi sekitar atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Yang berikut, birokrasi menurut Max Weber. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, di mana struktur dan proses di dalam organisasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural, yakni yang pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang distandarkan, dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Yang berikut, spesialisasi peran anggota organisasi. Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivis dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Yang berikut, hierarki. Yang ketiga, yaitu hierarki otoritas organisasi formal yang didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu.
Yang kelima, pekerja berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang dimiliki oleh setiap orang tersebut. Yang kelima, mampu bertanggung jawab pada aktivitas organisasi yang diselesaikan oleh setiap orang. Yang keenam, impersonality, profesionalisme dalam hubungan intrapersonal. Di antara anggota organisasi untuk mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Yang ketujuh, menguraikan tugas secara terperinci diberikan kepada semua anggota organisasi. Sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Yang kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi dapat membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Yang berikut, teori kapitalisme menurut Weber. Di sini Weber mendefinisikan kapitalisme sebagai upaya manusia untuk mendapatkan keuntungan dan melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola secara pribadi. Menurut Weber, kapitalisme harus mengandung aspek kunci, yakni rasionalisasi. Sistem kapitalisme yang rasional menurut Weber adalah sistem yang menggunakan perhitungan akuntansi, yaitu sistem yang menghitung pengeluaran dan pemasukan dengan sistem penghitungan berdasarkan tata sumbangan dalam ilmu sosial modern. Yang berikut, teori dialektika menurut Marx. Dialektika berarti pembalikan atau perbantahan. Dengan istilah dialektika, Marx mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Di dalam pengertian lama, dialektika bermakna sebagai seni pencapaian kebenaran melalui cara pertentangan dalam perdebatan dari satu pertentangan berikutnya. Sedangkan dialektika dalam terminologi pada mulanya adalah pertunjukan pada debat dengan tujuan utama menolak argumen lawan kepada kontradiksi. Dalam ajaran filsafat, Marx menyebutkan materialisme dialektika dan juga materialisme historis. Disebut sebagai materialisme dialektika
karena peristiwa ekonomis yang dinamis oleh keadaan proses dialektika ekonomis yang material berjalan melalui proses dialektika. Maka dengan demikian pengertian dialektika menurut Marx ialah suatu metode diskusi tertentu dan satu cara tertentu dalam berdebat yang di dalamnya ide-ide kontradiktif dan pandangan-pandangan yang bertentangan dilontarkan. Materialisme dialektis adalah sebuah filsafat ilmu dan alam yang didasarkan pada tulisan-tulisan Karl Marx. Materialisme dialektif mengadaptasi dialektika Hegel terhadap materialisme tradisional yang menyelidiki hubungan subjek di dunia di dalam lingkungan yang dinamis evolusioner. Sementara materialisme metafisis menyelidiki dunia di dalam lingkungan yang statis dan terisolasi. Materialisme dialektis meyakini keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan, seperti yang dikatakan oleh Z.A. Jordan. Engels seringkali menggunakan sudut pandang metafisis bahwa tingkatan keberadaan yang lebih tinggi muncul dari yang mengakar lebih rendah. Bahwa tingkatan yang lebih tinggi merupakan tatanan baru dengan hukum-hukum yang tidak dapat direduksikan dan proses kemajuan evolusioner diperintah oleh hukum-hukum perkembangan yang melambangkan sifat-sifat dasar materi dalam pergerakan secara keseluruhan. Yang berikut kesadaran palsu menurut Marx. Sebenarnya Karl Marx sendiri tidak pernah menggunakan istilah kesadaran palsu dalam menjelaskan fenomena kesadaran kelas proletariat. Hal itu muncul karena ideologi adalah sebuah proses yang dicapai dengan sadar oleh seorang pemikir, atau lebih tepatnya sebuah kesadaran palsu. Motif nyata yang mendorongnya sesungguhnya adalah sesuatu yang asing baginya. Jika tidak demikian, maka itu bukanlah sebuah proses ideologis. Maka ia hanya membayangkan sesuatu yang palsu atau yang tampak di permukaan saja. Karena ideologi ini adalah sebuah proses pemikiran, maka bentuknya berasal dari murni hasil pemikiran, apakah itu pemikirannya sendiri atau pemikirannya orang lain sebelum dirinya.
Berikut struktur basis menurut Marx. Pemikiran Marx terkait masyarakat dianggap telah memberikan suatu basis pemahaman terkait bagaimana menjelaskan dinamika sosial yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial. Salah satunya basis penjelasan Marx tentang masyarakat adalah terkait dengan terkaitnya dengan materialisme historis. Materialisme historis seperti yang diungkapkan Marx adalah cara memahami dinamika dan perubahan dalam masyarakat yang semata-mata dilandasi oleh hal-hal yang sifatnya material. Dalam hal ini adalah struktur ekonomi. Marx mengatakan bahwa bukan ide-ide yang menentukan laju sejarah manusia, tetapi semata-mata adalah relasi atau hubungan ekonomi. Yang berikut, agama sebagai candu dan kesadaran palsu masyarakat. Menurut Marx, agama adalah candu masyarakat. Ada hal yang kurang tepat untuk mengatakan bahwa Marx adalah seorang pemikir yang anti-agama, karena ia telah banyak menulis topik tentang agama di awal karirnya sebagai penulis dan jurnalis. Walaupun secara pribadi ia tidak memiliki komitmen dengan satu agama apapun. Keterkaitannya pada kritik agama yang disampaikan olehnya secara radikal, pada saat itulah Marx menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dengan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik Eropa pada abad ke-19. Marx sadar dan geram dengan kenyataan bahwa kaum elit penguasa itu menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat untuk memahami kepentingan secara pribadi. Relasi ekonomi politik menurut Marx. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Marx pada dasarnya mengusung proyek ekonomi klasik dalam arti bahwa ia memandang perekonomian kapitalisme sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Menurut Marx, sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan kelas yang dipicu oleh perebutan basis ekonomi. Kelas-kelas sosial tersebut terbentuk dari akses penguasa alat produksi, baik berupa tanah, pabrik, atau alat produksi komoditas yang lainnya. Baik, ini sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Saya Santi M. Dewi RL dengan nomor NIM 1903030105.
kelas C semester 2. Di sini saya ingin